karena dia tidak mengamalkannya. Kalau ilmu diamalin lupa nggak? Udah otomatis. Kalau subuh nggak mungkin 11 rakaat. Ya, dia udah tahu subuh 2 rakaat. Terus dia pakai 2 rakaat. Tapi kalau yang betul-betul lupa, baru ada uzur dibolehkan karena lupa. Tapi kalau dia sebelumnya udah tahu, tapi sekedar tahu, hukumnya gitu doang, udah tidak diindahkan hukum itu. Akhirnya apa? Ada keteledoran. Nih, makanya hukumnya adalah dosa. Kenapa? Karena sudah teledor atas kata nih, makanya kalau udah punya ilmunya, itu diingat-ingat, diamalin. Tuh, diingat-ingat tuh di mujaah. Begitu. Nah, begitu aja. Itu 10. Nah, sebab haramnya haid. Gitu, ibu-ibu. Jadi nggak boleh sholat, nggak boleh sholat, nggak boleh megang Al-Quran, membawa Al-Quran, memegang Al-Quran. Terus ngapain? Baca Al-Quran. Di dalam Al-Quran tetap. Terus membaca Al-Quran, puasa. Terus apaan? Sholat dan talak nih nggak boleh nih. Kalau cewek lagi haid ditalak nih bapak. Karena saking marahnya sama istri. Buat apa tuh? Tahu gitu kan? Enggak? Talaknya. Laki marah ya? Nih, hati-hati nih. Jadi laki-laki ini ucapannya tuh manjur kalau ngomong talak. Talak, gue talak 3 loh. Misalkan udah langsung cerai besok bisa. Kalau talak 1 masih bisa ya rujuk. Ustaz, ya, kemana? Ke Kiai, kita tolong terusin. Kalau udah talak 3, udah talak 3 sekalian. Nyeri. Tidak bisa diobati. Begitu harus jangan ya, kalau ya. Sakit pun tak penasaran. Kalau masih muda belum punya keturunan. Apa? Hadisnya apa? Iya. Begitu. Wallahu a'lam. Sama-sama ditutup oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Maksudin. Mungkin kalau ada yang perlu ditambahin Ustaz, nggak apa-apa. Mari Baitul Asri mah ngajinya sampai subuh. Khusus buat Majelis Taklim Baitul Asri karena pada mau masuk surga adanya. Amin ya Rabbal. Kita doain dulu kita biar sehat. Kepada beliau kami silakan dengan segala hormat. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati kita harapkan keberkahannya guru kita pimpinan Majelis Taklim Baitul Asri yaitu Al-Ustaz Abdul Qayyim SPBI. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, panjang umurnya dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam semua urusan-urusannya. Lalu pula para orang tua kita, Bapak Hadirin, Bapak
Hafizahullah, dan juga jamaah Majelis Ta'lim Zainul Surur, dan juga jamaah Majelis Ta'lim Baitul Asri, yang mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nih dengerin nih, yang muda harus tahu siapa Nabi Muhammad, dari mana pendidikan Nabi Muhammad, apa sih Allah yang berikan pendidikan pertama kepada Nabi Muhammad. Yang pertama, Nabi Muhammad itu sedang berjalan naik onta, ngajak jalan-jalan kedua cucu tercintanya yang bernama siapa? Sayyidina Hasan dan berdua di depan naik on. Tiba-tiba di depan di-stop oleh orang Badui. Orang Badui ini seorang perempuan. Gerak-gerik Nabi Muhammad itu selalu diperhatikan oleh para sahabat yang pada waktu itu ikut bersama Nabi Muhammad. Beliau ini tangannya menutupi kedua cucunya, matanya ditutup. Nabi Muhammad meladeni atau menanggapi pertanyaan atau omongan-omongan dari seorang perempuan Badui. Singkat cerita, Badui pergi, ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa ketika engkau tadi ngobrol dengan Badui, tanganmu itu selalu menutupi kedua mata cucumu?" Apa jawaban Nabi Muhammad? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Agar kedua cucuku ini tidak sampai atau jangan sampai memandang seorang perempuan, karena jika seandainya laki-laki dan perempuan saling bertatap, maka di mata tatapan perempuan itu terdapat 10 panah hidup. Sallallahu Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad segitunya memandang pandangan cucunya. Tahu Nabi Muhammad? Nabi Muhammad baru lahir, baru 2 hari digendong sama ibu, belum bisa apa-apa. Allah mentakdirkan Nabi Muhammad untuk dipondokkan kepada Halimatus Sa'diyah. Beliau kan diasuh oleh Halimatus Sa'diyah selama 4 tahun, dipondokkan kepada Halimatus Sa'diyah. Kenapa alasannya Allah memondokkan Nabi Muhammad kepada Halimatus Sa'diyah? Padahal baru lahir, itu baru 2 hari dipegang oleh ibunya. Karena pada saat itu keadaan kota Mekah dalam keadaan jahiliyah, sudah tidak karu-karuan akhlak dan adabnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi Muhammad agar dididik oleh Halimatus Sa'diyah. Karena Halimatus Sa'diyah ini adalah suku yang tutur katanya lembut dan sopan. Berarti pendidikan yang pertama yang Allah beri kepada Nabi Muhammad adalah pendidikan tentang lisan atau adab akhlak, yaitu adab akhlak yang pertama adalah benahi lisan. Sehingga Nabi Muhammad keluar 4 tahun dari Halimatus Sa'diyah, beliau kembali lagi kepada ibunya. Nabi Muhammad sudah dalam keadaan kuat. Tutur katanya tidak mengikuti tabiat-tabiatnya orang Arab pada masa tersebut. Karena beliau sudah dididik oleh Halimatus Sa'diyah untuk bertutur kata yang baik. Jangan disangka Nabi Muhammad juga ngaji. Orang kalau pengen punya akhlak yang baik harus belajar tentang ilmu dan kalau pengen belajar ilmu akhlak harus belajar dan dididik oleh orang-orang yang berakhlak. Sallallahu Nabi Muhammad.
agar kita ini jangan sampai belajarnya saja tapi melupakan ilmu nanti jadinya alimul aqli wal lisan, dia itu hanya pinter akal dan mulutnya saja. Kalau ditanya rukun wudu ada berapa, hafal di sini rukun wudu ada 6, sebutin dengan fasih mulutnya. Hafalannya ingat 6 rukun wudu, disebutin hafal semua. Tapi jahilul qalbi waruh, bodoh ruh dan jiwanya. Ketika Allahu Akbar, ia lemes. Kayak orang kesambet lemes. Ya Allah. Itu orang yang alimul aqli wal lisan, tetapi jahilul qalbi waruh. Jahil hati dan ruhnya, tidak bisa gerak. Ketika dipanggil Allahu Akbar, itu namanya panggilan lemes. Yang beberapa jam yang lalu dia bisa menjelaskan tentang rukun wudu ini apa, wah semuanya. Tapi giliran dihadapkan dengan panggilan Allah, maka tubuhnya itu seakan-akan kesambet kulbil anak. Sedih tidak? Kira-kira dapat kekuatan begitu agar ruh dan hati kita kuat, kira-kira di mana nyarinya? Ayo, nyarinya di mana? Di mana? Kurang di majelis alim juga, Bu. Di mana? Di Shopee. Di Shopee katanya. Pokoknya pahami ini ya. Ini adalah pesan ulama, pesan Nabi Muhammad. Jangan menyepelekan tentang ini tadi itu. Akalnya bisa semuanya, tapi giliran disodorkan dengan sesuatu kebutuhan dan bahkan kewajiban diri sendiri, tetapi tubuhnya lemes, tubuhnya lemes. Ya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Berarti pendidikan yang pertama yang harus kita jaga, pendidikan akhlak dalam guru. Benahi lisan itu. Hadiah kita di bulan Maulid ini mengikuti ittiba min Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti cara didikannya Nabi Muhammad yang dididik oleh Allah, yaitu membenahi lisan. Yang kedua, memperbaiki hubungan kita dengan Allah melalui kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu insya Allah hidup kita ini berkah, manfaat bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarizal ardh wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tawil 'umrana manfa'atan wa khidmatan fi dinika wa dunyaka wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma barik lana fi 'umrina wa fi rizqina wa fi awladina wa jami'i ma a'taytana ya Allah, innaka 'ala kulli shay'in qadir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا ترحمنا
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat